Kalau tadi kita mendengarkan pemaparan dari mulai Pak Dirjen, kemudian turun kepada Pak Mirza, juga turun kepada Pak Boyke, kita melihat bahwa begitu besar PR yang harus kita selesaikan bagi negeri ini supaya menjadi lebih maju menyongsong era digital. Saya mencoba memaparkan dari sisi ikon adalah sesuatu yang bagaimana kita mencoba secara bertahap menyelesaikan atau mengimplemented inisiasi dari konsep-konsep yang ada. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini adalah posisi ikon. Lanjut. Saya sedikit overview mungkin bagi audiens supaya bisa memahami siapakah ikon ini. Ikon adalah bagian ataupun anak perusahaan dari PLN di mana berkecimpung dalam dunia digital, di mana selama ini Icon mensupport bisnis kelistrikan dari mulai hulu sampai dengan hilir. Dari mulai pembangkit, kita sudah mulai menerapkan satu sistem telekomunikasi maupun sistem digitalisasi untuk memantau pembangkit-pembangkit, kemudian sampai dengan transmisi, sampai dengan posisi distribusi, bahkan sampai ke rumah pelanggan. Dengan kalau bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir hari ini melihat ada meter yang sudah mulai ke arah meter yang sudah smart. Kalau phone ada smartphone, maka meter pun kita sudah mengarah kepada smart meter secara bertahap, di mana nanti ujungnya adalah akan berdampak kepada sistem IoT yang akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, Icon juga bergerak di dalam dunia enterprise, di mana kita juga sudah mulai merambah kepada industri mining, energi. Di sini edukasi juga kita sudah mulai merambah, yaitu di Jawa Timur, dan kegiatan di government, kemudian banking dan beberapa kegiatan lainnya yang sudah kita rambah. Lanjut. Nah, ini adalah peta dari jangkauan layanan konektivitas Icon saat ini, bahwa kita memiliki aset yang cukup strategis, yaitu 837.000 kilometer sirkuit untuk distribution network dan transmission, kemudian 100.000 KMS high voltage tower, di mana ini bisa menjadi backbone, dan kemudian 5,8 juta pole yang bisa dimanfaatkan. Kalau tadi disebutkan bahwa kita half of activity 5G is become in Indonesia. Jadi sebenarnya Icon dalam hal ini merepresented dari PLN dalam pengelolaan tower-tower ataupun pole sebenarnya sudah siap untuk melakukan sebuah efisiensi bagi negara ini dengan adanya pole sebesar 5,8 juta pole medium voltage yang bisa dimanfaatkan untuk 5G. Di mana mungkin nanti ada slide kami di belakang bahwa 5G ini membutuhkan kerapatan kurang lebih sekitar 500 meter. Sehingga bisa digunakan tower bersama menggunakan pole JTR kita. Nah, kemudian saat ini untuk Icon sendiri baru memiliki 987 POP distribution dan 294 POP backbone. Lanjut. Lanjut. Kita melanjut pada pencapaian tren digital Indonesia ini adalah pencapaiannya melebihi prediksi yang sudah diprediksi oleh lembaga BCG. Di sini dinyatakan internet itu penetration of reach-nya itu adalah 45% di 2020. Tapi in fact 56% itu sudah dirambah di Februari 2019. Kemudian untuk e-commerce sendiri diprediksi itu adalah 3%, tetapi penetrasi 8% itu adalah di 2019. Itu sudah hampir 3 kali lipat kegiatan dari e-commerce. Ini tentu saja dorongan yang cukup tinggi adalah pada saat pandemik ini. Nah, di bank sendiri yang tadi disampaikan oleh Pak Boyke bahwa penetration-nya itu kita diprediksi adalah 42-70%. Tapi kalau laporan indeks 2018 menyatakan itu sudah mencapai 69%. Jadi begitu cepat dorongan yang terjadi, sehingga memang dunia digital dan teknologi ini memang benar-benar menjadi PR yang banyak ini sekarang nih Pak. Demo-demo sekarang ya. Di Pancoran depan juga ada. Anak-anak SMA juga ada.
Ya, lanjut. Ini adalah digitalisasi memiliki potensi dampak ekonomi yang cukup besar, di mana dari kegiatan yang ada menggunakan user dan entity big data analytics sampai dengan cloud computing ini akan berdampak kepada digitalisasi akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar 150 miliar US dollar di tahun 2015. Lanjut. Nah, ini adalah 5 arahan Bapak Presiden, di mana 5 arahan ini salah satu yang paling krusial adalah percepatan perluasan akses digital dan internet, di mana terjadi pergeseran yang cukup cepat diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Bagaimana how they watch television, how they research, communication, even shopping, dan bagaimana mereka berekspektasi terhadap digitalisasi ini. Nah, inilah yang mendorong bahwa pandemik itu harus dijadikan momentum untuk percepatan transformasi digital. Sebenarnya bukan dijadikan momentum, tapi kita terdorong oleh COVID untuk mengakselerasi lebih cepat lagi dari yang kita perkirakan berdasarkan data-data yang kita miliki yang sudah di-share oleh bapak-bapak pembicara sebelumnya. Lanjut. Bagaimana tantangan infrastruktur? Nah, ini adalah akses dan kualitas layanan internet di Indonesia ini, mohon maaf, saya dalam tanda petik relatif rendah bila kita lihat secara nasional. Tantangan terbesar adalah pemerataan akses, di mana di Indonesia ini fixed broadband-nya itu less than 5% dari populasi dan 15% dari perumahan. Dan kalau secara Asia, bahwa Indonesia itu baru mencapai angka 22,76. Ini angka yang cukup men-challenge kita untuk mencapai lebih tinggi lagi. Lanjut. Nah, ini adalah digital divide, bahwa tantangan terbesar dari digital divide itu kita belum merata aksesnya. Banyak daerah-daerah yang kalau kita kenal ada istilah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini investasinya cukup besar. Tambah lagi demografi Indonesia yang archipelago yang menantang investasi cukup besar, namun nilai keekonomian kita itu sulit dicapai kalau kita berinvestasi. Alhamdulillah kabar bagus tadi dari Pak Dirjen bahwa pemerintah akan involve ataupun turun langsung terhadap investasi yang memang dikhawatirkan oleh para pelaku-pelaku telco, dunia telco yang mengkhawatirkan keekonomiannya. Lanjut. Nah, ini adalah pergeseran dari 3G, 4G, dan 5G. Di mana untuk 5G ini kita lihat kerapatannya adalah 500 meter. Kami menyampaikan tadi bahwa untuk Icon sendiri, dalam hal ini represented dari PLN, menggunakan pol-pol yang ada, yaitu dengan jumlah yang cukup besar, tadi sudah disampaikan polnya, menunjukkan bahwa untuk 5G kita sebenarnya siap menggunakan aset yang ada, dan tentu saja harapannya ini bisa dijadikan satu aset bersama yang bisa melakukan penghematan di dalam implementasi 5G, mungkin bisa dipertimbangkan oleh para pelaku telco sehingga bisa terjadi efisiensi di sini. Lanjut. Ini adalah perkembangan teknologi dari 5G tersebut, yaitu dari sisi teknis, capex, dan regulasi. Ya, lanjut. Bagaimana strategi dan inovasi Icon itu sendiri di dalam menyongsong era yang begitu cepat bergerak. Kita lihat di sini bahwa Icon membangun digital ekosistem dari mulai bawah di tahap 1, di mana di tahap 1 ini adalah kita mulai menyiapkan infrastruktur dari mulai fiber optik, data center, kemudian internet juga Strumnet dan internet desa. Nah, di internet desa nanti akan kami jelaskan bagaimana kami mencoba melakukan penetrasi dari harapan pemerintah terkait dengan desa-desa yang tertinggal, sehingga masih bisa dibuat suatu akselerasi lagi yang lebih kuat dalam menyongsong
pergeseran dari mulai ekonomi itu bergerak dari mulai kota ke desa, besok kita akan gerakan dari desa ke kota sehingga ada interaksi dua arah. Di tahap kedua ini stage digital dan pemerintah bisnis enterprise ini adalah kita mencoba era digitalisasi ini mencoba dengan membuat beberapa platform yang mungkin tadi saya mendengar dari Pak Boyke bahwa di era digital ini kita berkolaborasi. Kalau tidak berkolaborasi maka tidak akan kuat. Nanti di belakang saya mencoba menjelaskan bahwa di logistik platform sesuai dengan Perpres tahun 2012, di situ akan dibangun blueprint dari logistik BUMN, di mana di sini kemarin kami juga diundang bersama dengan Telkom, Pak Boyke. Kemungkinan akan terjadi kolaborasi membangun satu logistik yang cukup besar di dunia BUMN, di mana spend money dari BUMN cukup besar di logistik. Kemudian kita juga merambah di e-learning, juga ada PLN Bompel yang sekarang lahir kembali dalam bentuk New PLN Mobile yang akan menjadi sebuah super apps yang diharapkan bisa menjadi platform mendukung pemerintah juga di dalamnya. Kemudian stage berikutnya adalah digitalisasi pemerintahan dan bisnis enterprise. Di sini kita AI mencoba ke arah AI dan IoT, juga big data, data analitik dan juga smart CCTV. Beberapa kegiatan ini sudah mulai diimplemented di PLN dalam kegiatan suplai energi dari hulu sampai dengan hilir sudah kami implementasikan. Lanjut. Nah, inilah internet desa yang kami harapkan bisa mengakselerasi harapan dari pemerintah bahwa ekonomi bisa bergeser tidak hanya dari kota ke arah desa, tetapi kedepannya itu akan bergeser dari desa ke arah kota, di mana stage awalnya adalah pembangunan infrastruktur dasarnya. Kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah begitu gencar membangun infrastruktur dari mulai kelistrikan, air, kemudian jalan. Kemudian stage kedua adalah bagaimana infrastruktur logistik. Tadi disampaikan juga kami juga membuat satu platform yang akan sama-sama dikolaborasikan dengan Telkom dalam blueprint yang ditetapkan dalam Perpres. Kemudian di sini nanti akan ada transaksi ekonomi berbasis digital. Inilah konsep dari IDES, Internet Desa. Lanjut. Segitiga ini menggambarkan bahwa internet desa akan terjadi interaksi dari pemerintah, kemudian dari warga itu sendiri dalam membangun ekonominya, dan digital business platformnya. Di sini akan ada beberapa digital platform yang interaksi di dalam segitiga tersebut. Nah, ketiganya ini akan kami sebagai nadinya muncul dengan bentuk IDES Cafe. Ini adalah bentuk IDES Cafe yang kami sampaikan tadi. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah realisasi. Ya. Bu Judita, kalau boleh 3 menit lagi, Bu, ya. Baik, ini adalah realisasi dari IDES Cafe. Kita sudah merambah sampai dengan terakhir di Papua. Lanjut. Nah, ini hanya kira-kira sudah gongnya sudah digongkan. Lanjut. Nah, ini bentuknya. Lanjut. Lanjut. Ini adalah airlock yang kami maksudkan. Ini masuk di dalam implementasi blueprint Perpres yang sudah kami sampaikan. Insya Allah ini bisa menopang pemerintah di dalam melakukan efisiensi dan efektivitas biaya di dalam kegiatan BUMN. Lanjut. Ini generic business model dari airlock ataupun logistik, di mana kita melakukan optimalisasi dari freight maupun dari rail, apalagi juga dengan air shipment yang memang cukup mahal dalam hal ini, juga dalam hal shipmentnya itu sendiri, sehingga optimasi biaya ataupun cost terhadap logistik di BUMN akan terreduce cukup signifikan. Lanjut. Ini adalah ekosistem atau smart city dan smart village yang dibangun oleh Icon. Di sini ada airlock, airbus, airlist, beberapa produk-produk yang memang sudah kita bangun dan sudah mulai digunakan di masyarakat maupun di dunia bisnis yang ada.
Di sebelah kanan adalah digital infrastructure, di mana secure VPN dan Metronet sudah kita bangun. IDSKP yang dijelaskan tadi, juga broadband internet, kita sudah mulai merambah sejak 2019. Insya Allah akan terus merambah sehingga bisa membuat fair competitiveness di masyarakat di dalam memprovide digital ataupun broadband di masyarakat di seluruh Indonesia. Lanjut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Lando sebagai moderator. Silakan Pak.